Mairabi suaranya siap insya Allah. Kalau iya, Abi ini angkanya sudah 120, kita bisa bilang mulai. Silakan Abi, mulai. Bisa share screen atau gimana? Ini saya sudah jadikan co-host, Abi. Saya awali dulu, teman-teman. Insya Allah hari ini kita mulai Karakter Education Seminars Nasional pertama. Jadi hari ini kita akan mendapatkan mungkin sebagian ada sekolah-sekolah yang sudah mengenal dengan Bapak Mahir dari SMA Banua, Kalimantan Selatan, sebagai guru kimia dan bagian guidance bimbingan. Beliau memang dulu SMA-nya di sekolah kita yang di Depok, Pribadi Depok. Ya, beliau lulusan dari Pribadi Depok. Setelah lulus, lanjut S1 dan S2-nya di Turki, di Universitas ODTÜ. ODTÜ itu adalah universitas yang seperti ITB-nya di Turki. Setelah selesai kembali lagi dan beliau mendapatkan tugas di Karisma di Banua. Selain Karisma Banua, Mairabi, saya kelewat mungkin? Di Depok, Abi. Oh iya, Depok. sempat di Depok juga, bareng sama saya. Jadi insya Allah hari ini akan mengisi seminar kita. Saya nggak mau terlalu memperpanjang awalnya. Saya akan mempersilahkan kepada Bapak Mahir untuk mengisi seminar karakter education yang pertama untuk SMA Putra. Silakan Mahir Ali. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, untuk mengambil keberkahan pada program kita ini, kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan teman-teman masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang dan sore pada hari ini kita bisa bertemu di seminar Karakter Education. Ini menjadi seminar pertama di tahun pelajaran 2020-2021, seminar yang diinisiasi oleh 8 sekolah ya, 8 sekolah sister school yang ada di Indonesia, yang kalian sudah tahu semuanya, dan ini semuanya pesertanya dari 8 sekolah tersebut. Dan insya Allah ini akan rutin dilaksanakan. Oke, pada kesempatan hari ini saya diberi amanah untuk mengisi yang pertama dengan sebuah topik yang sebenarnya kebanyakan kalian sudah tahu, yaitu tentang new normal. Oke. Sebelumnya tadi sudah dikenalkan oleh Bapak Cetin mengenai saya siapa. Saya sendiri nama Mahir Martin, saya bekerja di SMAN Banua Kalsel di Banjarmasin. Dan tadi dikasih tahu sama Pak Cetin pernah bekerja juga di beberapa sekolah tempat kalian sekarang sekolah di Depok, di Karisma Bangsa. Jadi saya sudah tidak asing lagi ya buat teman-teman guru kalian, kebanyakan saya sudah kenal juga. Jadi insya Allah mungkin apa yang akan disampaikan ini pengalaman yang kita dapatkan selama masa pandemi ini, dan nanti akan ada beberapa contoh dan video. Jadi mohon maaf teman-teman, nanti kalau contoh dan videonya banyak akan saya ambil dari tempat saya mengajar sekarang di SMA Banua. Bukan berarti untuk mengedepankan sekolah Banua, bukan, tapi memang sekarang saya tugas di sini, jadi kebanyakan contoh dan material yang saya akan ambil adalah dari SMA Banua. Tapi insya Allah isinya bisa kita
ambil hikmahnya untuk seluruh kita semuanya. Mungkin langsung kita mulai saja untuk program kita hari ini. Saya share screen, mudah-mudahan sudah terlihat suara saya normal ya, bisa didengar ya. Alhamdulillah bisa kedengeran. Oke, kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya ini penting untuk kita pahami tentang new normal. New normal ini menjadi sebuah istilah yang banyak digunakan di akhir-akhir ini ya, sejalan dengan berkembangnya virus corona yang sudah kita lalui hampir 5 bulan lebih ya. Kita harus terganggu kehidupan kita dengan adanya virus corona, termasuk kegiatan belajar dan mengajar kita harus dirumahkan dan kita harus belajar dari rumah. Oleh karena itu kita harus bisa mengambil beberapa hal penting dari istilah ini dan kita coba untuk ambil hikmahnya sehingga kita bisa benar-benar memahami makna dari new normal ini. Saya akan mulai dari sebuah video. Jadi video ini menunjukkan bagaimana bahayanya virus corona dan apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghindari virus corona. Sorry. Pak Cetin bisa minta tolong Pak Cetin? Gimana, Habib? Ini internet di tempat saya sepertinya sedang bermasalah karena agak mendung di sini. Sama. Abi bisa share screen nggak dari komputer Abi? Mungkin internet di tempat Abi lebih bagus. Oke, saya share screen. Sebentar. Karena ini mendung sekarang suasananya di Banjarmasin, jadi mungkin koneksinya kurang bagus. Oke, wait a minute, Habib. File ini apa namanya, Habib? Yang tadi saya kirim di WA. WA ya. Segera saya buka. Yang Habib kirim presentasi ini? Ya, itu. Di share aja. Oh, presentasi ini langsung saya yang share. Ya, karena di sini kemungkinan besar akan sulit untuk video untuk bisa di play karena akan ada beberapa video di situ Abi. Jadi mungkin harus dibantu sama dari sana Abi. Tamam abi. Oke. Jadi sebentar saya share screen. Application Zoom. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan screen-nya? Ya, sudah mulai kelihatan. Oke, sip. Present. Play ya? Ya, yang slide kedua kita tadi di video. Gimana suara? Oke? Abi, ini belum terlihat ya kalau di screen saya?
Kelihatan belum. masih hitam. Masalahnya apa ini? Saya kurang tahu. Sebentar. Kalau kayak kelihatan nggak screen-nya? Abi kelihatan screen-nya? Masih hitam, Abi. Masih hitam. Yang lain gimana? Kelihatan atau cuma saya aja karena koneksi saya kurang bagus nih? Mereka mungkin bisa tulis. Tidak kelihatan. Patah-patah. Nope. Tidak terlihat. Ini kenapa ya? Saya stop sharing dulu. Stop sharing sekali lagi aja coba. Tamam, share lagi. Application. Oke. Nah, sekarang sudah menemukan saya permasalahannya. Oke. Nah, yang sekarang kelihatan. Yeah, you see my screen right now. Okay. Oke, Abi, videonya bisa kita putar, Abi. Siap. Suaranya sampai kan? Ya, Kedengaran? bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan siswa dari SMA N Banoa Kalimantan Selatan, Bilingual Boarding School, menindaklanjuti surat pemberitahuan Menteri Pendidikan dan Gubernur Kalimantan Selatan atas pencegahan coronavirus atau COVID-19. Dan inilah aksi yang kami lakukan untuk mencegah coronavirus. Nah, itulah tadi aksi-aksi yang kami lakukan untuk mencegah coronavirus di lingkungan sekolah kami, SMA N Banoa Kalimantan Selatan. Semoga dengan senantiasa menjaga kebersihan dan berlaku hidup bersih dan sehat, kami siswa Banoa Kalimantan Selatan dapat terhindar dari bahaya coronavirus atau COVID-19, dan semoga masyarakat Kalimantan Selatan juga bisa menerapkan berlaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih. You know I'm gonna get. Oke, Abi. Slide selanjutnya, Abi. Jadi teman-teman, seperti kita lihat, ini video diambil ketika sekolah masih belum dirumahkan. Jadi ketika itu masih pandemi belum terlalu ramai seperti sekarang. Jadi sekolah masih dibuka pada waktu itu, dan sudah ada himbauan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjaga pola hidup sehat ya, seperti itu, maka dibuatkan video itu. Kalau kita perhatikan teman-teman, sejak saat itu beberapa hari kemudian turunlah perintah bahwa sekolah harus diliburkan. Sekolah kita kan berasrama ya, anak-anak harus dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Dan setelah itu kehidupan kita berubah. Ya, video itu tadi kita lihat beberapa hal baru yang menjadi biasa dalam kehidupan kita, seperti kita menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan itu semuanya menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, dan itu menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, itulah awal mula sejarah COVID-19 ya, yang akhirnya begitu mengganggu kehidupan kita, dan akhirnya keluarlah sebuah istilah new normal, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu dinamakan kenormalan baru. Saya ambil dari poster yang
upload di Kemensos mengatakan bahwa kenormalan baru, mungkin kita bisa baca sendiri itu maksudnya apa. Kenormalan baru adalah membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Jadi yang digarisbawahi adalah tetap menggunakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Jadi yang dinamakan kenormalan baru di sini maksudnya adalah kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Makanya kalau kita perhatikan video tadi itu lebih banyak mengajarkan kita bagaimana protokol kesehatan yang benar, bagaimana kita cara batuk yang benar, cara menggunakan masker yang benar, cara mencuci tangan yang benar. Nah, itu yang perlu kita pelajari untuk bisa memahami kenormalan baru. Selanjutnya, Abi. Tapi sebenarnya istilah new normal ini bukan berarti itu tidak ada diskusinya ya di masyarakat. Terjadi banyak pro dan kontra tentang penggunaan new normal, terutama di negara kita, di negara Indonesia. Kenapa? Yang pertama, new normal itu menggunakan bahasa Inggris. Ya, new normal. Jadi mungkin kebanyakan orang akan tidak memahami makna dari new normal atau salah paham kepada new normal. Belum lagi ada beberapa pendapat, terutama bagi orang-orang yang banyak membaca, orang-orang intelektual, mengatakan bahwa new normal ini tidak sejalan dengan semangat COVID-19. Kenapa? Karena dalam sejarahnya new normal itu biasa digunakan itu untuk menghadapi krisis ekonomi, digunakan untuk terjadinya penurunan ekonomi ya, penurunan daya beli masyarakat, sehingga dilakukanlah new normal. Jadi sejarahnya segitu. Ini kata new normal itu salah satunya pertama kali digunakan di sebuah buku yang ditulis oleh Roger McNamee, menggunakan kata new normal di judul bukunya. Dan dia mengatakan sini great opportunities in a time of great risk. Jadi pada itu ada krisis ekonomi, dan dia menggunakan opportunity untuk bisa mendapatkan keuntungan dari krisis ekonomi itu. Jadi lebih banyak bicara tentang ekonominya, dan ini lebih materialistis. Nah, makanya dengan mengatakan ini, kayaknya new normal ini semangatnya tidak sesuai dengan semangat new normal dalam menghadapi pandemi. Selanjutnya, Abi. Selain dari buku ini, kalau kita lihat di berita, ini keluar di salah satu majalah di dunia ya, ini tahun 2009, itu kata new normal itu sudah ada, dan kalau kita perhatikan di situ, ini untuk digunakan new normal itu untuk guide for surviving the economic downturn. Jadi untuk ekonomi lagi-lagi ya, untuk bisa bangkit dari ekonomi yang sedang turun. Jadi lagi-lagi dengan adanya berita ini menunjukkan bahwa kata new normal itu sebenarnya tidak cocok digunakan untuk pandemi gitu. Itu menurut beberapa orang intelektual di Indonesia terutama, yang mengatakan bahwa new normal ini lebih ke ekonomian ya, sehingga tidak sesuai dengan semangat melawan pandemi. Selanjutnya, Abi. Nah, akhirnya dengan adanya beberapa kritik seperti itu, akhirnya keluarlah beberapa statement dari pemerintah, terutama dari COVID, gugus tugas COVID, dan salah satunya ada di video ini, mungkin kita tonton. Ini saya ambil dari kompas.com, videonya mungkin kita bisa perhatikan. Sorry. Itu sebenarnya dari awal itu berarti waktu sejak distansi itu sisi yang salah, itu harus kita new normal itu tidak kita pada adaptasi kebiasaan, tetapi ilmunya nggak pernah berhenti, bahkan diamplify kemana-mana, mau menang normal mana-mana. Dan yang kemudian dikedepankan bukan normalnya, dunia aktual, nggak tahu ilmunya bisa belakangan kok ya. Padahal itu sudah kita yang menjadi permasalahan adalah miscommunication
Ya, Abi. Cukup, Abi. Jadi, kalau kita perhatikan di situ, frasa new normal akhirnya diganti dengan sebuah frasa baru yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru atau disingkat AKB. Jadi kalau kita perhatikan dari pernyataan Ahmad Yuryanto ya, juru bicara dari Satgas Covid yang sudah diganti sekarang ya, Pak Ahmad sudah diganti, mengatakan bahwa kata new normal itu terjadi miscommunication di masyarakat, di mana masyarakat lebih men-highlight normalnya, bukan new-nya. Jadi ya new normal, normal, jadinya new-nya tidak di-highlight, tapi yang di-highlight adalah normalnya, sehingga terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Maka harus diganti katanya menjadi adaptasi kebiasaan baru. Dan itulah yang sekarang digunakan di Indonesia. Walaupun di dunia banyak menggunakan new normal, tetapi di Indonesia kita menggunakan kata adaptasi kebiasaan baru. Seperti yang saya ambil dari Kemenparekraf, ini sebuah definisi tentang adaptasi kebiasaan baru, masa di mana masyarakat memiliki kebiasaan baru, yaitu mengutamakan hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sehingga dapat terus beraktivitas dan produktif di era pandemi COVID-19. Jadi intinya sama, pengertian new normal dengan adaptasi kebiasaan baru, hanya frasanya yang berbeda. Nah, kalau menurut saya, perbedaan ini sebenarnya tidak perlu diperbincangkan ya, karena sebenarnya kalau mindset masyarakat tidak berubah, apapun istilah yang digunakan tidak akan ada perubahan. Ya, apapun yang digunakan, apakah itu new normal atau kebiasaan baru atau adaptasi kebiasaan baru, kalau mindset di masyarakat, pemahaman masyarakat tentang apa yang harus dilakukan itu tetap sama, jadi apalah artinya bergantinya istilah. Tetapi pemerintah sudah mengambil istilah baru, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Nah, yang menarik di sini ada kata-kata adaptasi yang perlu kita pahami bersama, karena kata ini begitu penting buat kita. Di slide selanjutnya akan ada penjelasan. Silakan Abi, di slide selanjutnya kita akan menggarisbawahi kata adaptasi. Mengapa kata adaptasi? Di sini saya ambil salah satu quote dari internet yang mengatakan bahwa adaptation is a profound process. It means you figure out how to thrive in the world. Jadi kata adaptasi di sini yang mau saya garis bawahi adalah ada kata prosesnya. Jadi kalau kita bandingkan sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah itu sudah sangat bagus sekali dengan merubah new normal menjadi adaptasi kebiasaan baru. Kenapa? Karena kalau new normal itu hanya kata frasa yang tidak ada kata kerjanya. New normal, tidak ada kata kerjanya. Berarti kita bisa berpikir bahwa tidak ada proses di situ. Tapi kalau adaptasi kebiasaan baru, ada sebuah kata kerja adaptasi di situ. Yang sudah pasti adaptasi adalah membutuhkan proses. Dan inilah yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Masyarakat tidak butuh hanya pemahaman saja, tetapi butuh proses untuk bisa menjalankan adaptasi kebiasaan baru itu ataupun new normal. Jadi yang penting adalah yang perlu kita garis bawahi di sini adalah prosesnya, teman-teman. Selanjutnya, Ade. Nah, sebenarnya kata adaptasi sendiri, kalau kita berpikir lebih dalam lagi ya, kita melihat konteksnya dari kata adaptasi ini lebih dalam lagi, ternyata kata adaptasi pun tidak sesuai dengan yang diperlukan masyarakat sekarang sebenarnya. Karena kata adaptasi ini mempunyai pengertian yang lebih sempit. Dari sisi psikologi sebenarnya ada seorang ahli psikologi namanya Snyder, itu dalam bukunya mengatakan kata yang tepat adalah sebenarnya adjustment. Adjustment kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya penyesuaian diri. Jadi adaptasi itu harusnya diganti dengan adjustment atau penyesuaian diri. Kenapa? Karena adaptasi itu hanya satu bagian dari penyesuaian diri.
Snyder itu dalam bukunya dia melihat sudut pandang penyesuaian diri itu menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan adaptasi, adaptation, lalu ada yang disebut dengan conformity atau konformitas, dan ada yang disebut dengan mastery atau penguasaan. Nah, ini semuanya berbeda. Adaptasi lebih ke arah apa? Adaptasi lebih ke arah penyesuaian fisik, fisiologis atau biologis. Kalau dalam ilmu biologi kita belajar ya, ada hewan-hewan yang menyesuaikan dirinya, adaptasi terhadap lingkungannya. Yang disesuaikan adalah fisiologisnya atau fisiknya. Tetapi ingat, sekarang di era pandemi ini bukan hanya fisik kita yang harus menyesuaikan, tetapi ada hal lain, ada rohani kita, ada mental kita juga yang perlu disesuaikan. Nah, oleh karena itu, kata adaptasi kalau menurut Snyder ini tidak tepat sebenarnya digunakan pada saat pandemi ini. Yang lebih tepat adalah penyesuaian diri sebenarnya, adjustment. Jadi adaptasi itu hanya lebih ke arah penyesuaian fisik. Sebenarnya ada konformitas juga. Conformity adalah penyesuaian secara sosial, norma di masyarakat. Itu juga penting. Nah, sekarang kan ada norma baru di sini kan, new norm. Ya, bukan new normal, ada new norm. Ada norma baru dalam kehidupan kita, dan itu juga harus disesuaikan. Nah, itulah yang disebut dengan konformitas. Dan ada lagi penguasaan, mastery, ini lebih dalam lagi. Penguasaan artinya adalah kemampuan seseorang untuk bisa menyesuaikan terhadap suatu masalah sehingga dia bisa keluar dari frustasi, bisa keluar dari permasalahan yang ada pada dirinya. Jadi sebenarnya yang diperlukan masyarakat sekarang adalah gabungan dari ketiga hal ini. Adaptasi, conformity, dan mastery. Di slide selanjutnya, Abi. Di slide selanjutnya ada dituliskan pengertian penyesuaian diri menurut Snyder. Dia mengatakan penyesuaian diri yang seharusnya ada di masyarakat sekarang ya, adalah suatu proses yang melibatkan respon-respon mental, jadi bukan hanya fisik, mental dan tingkah laku, di mana individu berusaha menanggulangi kebutuhan-kebutuhan dalam diri, tekanan, frustasi, dan konflik, itu semuanya harus ditanggulangi ya, serta mempengaruhi tingkat keselarasan antara tuntunan dalam diri individu dengan tuntunan-tuntunan tugas dari dunia luar atau lingkungan di mana individu berada. Jadi di sini kita harus mampu melawan konflik, frustasi. Terutama di zaman pandemi ini banyak sekali yang akan kita rasakan ya, ketidaknyamanan. Di slide selanjutnya, Abi, banyak sekali ketidaknyamanan yang akan kita rasakan. Akan ada kefrustasian bagi kita, apalagi bagi kita yang harus belajar di depan screen itu lama. Akan ada frustasi, akan ada konflik dalam diri kita, akan ada stres. Apalagi kita tidak bisa keluar di rumah ya, kita harus bisa di rumah saja ya. Nah, itu akan menjadi sebuah masalah besar bagi diri kita, bahkan bisa menyebabkan gangguan kejiwaan atau bisa mengganggu lingkungan kita. Nah, inilah yang perlu kita pahami, sehingga ketiga hal tersebut harus dijadi satu kesatuan: adaptasi secara fisik, adaptasi secara mental, dan adaptasi secara kemampuan kita untuk mengatasi permasalahan yang akan terjadi di new normal atau di era adaptasi kebiasaan baru. Selanjutnya, Abi. Lalu selanjutnya kita sebagai siswa, apa yang harus kita lakukan dengan adanya hal ini, dengan adanya kenormalan baru, ada adaptasi kebiasaan baru. Apa yang harus kita lakukan? Saya tunjukkan satu video, mungkin bisa menjadi suatu bahan refleksi bagi kita semuanya, dan kita bisa mengambil apa yang baik dari video ini. Coba kita putar videonya, Abi. Tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Oke, apa yang bisa kita perhatikan dari ini teman-teman, baru saja Bapak Mas Menteri Pendidikan kita Mas Nadiem Makarim baru saja mengeluarkan edaran tentang belajar ya. Bahkan hari ini sekarang ya jam 16 ini sedang ada conference di YouTube. Mungkin nanti setelah ini bisa kita nonton juga conference dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai kebiasaan baru dalam belajar ya. Nah, salah satu yang dikeluarkan 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, ada edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan bahwa di masa pandemi ini kurikulum harus bisa disesuaikan ya. Dan salah satunya adalah mengedepankan skill, ya, mengedepankan pengalaman belajar di lingkungan anak-anak. Kalau kita perhatikan video tadi, sebenarnya di masa pandemi ini adalah masa di mana kita bisa mengeluarkan banyak-banyak keahlian kita ataupun bisa mengasah keahlian kita ya, karena di masa pandemi ini kita tidak banyak yang bisa dilakukan karena keterbatasan pergerakan kita ya, pergerakan kita kan dibatasi dengan adanya PSBB. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika kita stay at home banyak sekali yang bisa kita lakukan. Banyak sekali skill yang bisa kita kembangkan. Kita bisa menulis, kita bisa menambah ilmu keagamaan, kita bisa menambah ilmu olahraga kita, ataupun hal-hal lainnya yang kalau kita pikirkan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk menambah skill kita atau menambah kemampuan kita dalam suatu hal. Nah, oleh karena itu jangan kita mengatakan bahwa kebiasaan baru ini menjadi sesuatu yang kita menjadi tidak bisa melakukan apa-apa, tidak. Justru di masa kebiasaan baru ini, kita harusnya lebih produktif lagi, lebih banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk kita bisa melakukan seminar seperti ini, dan banyak sekali seminar yang bisa diikuti teman-teman semuanya di luar sana ya. Yang jelas pasti perlunya filter ya, filter bisa tanya ke guru-guru, tanya ke pembina, tanya ke orang tua, mana yang bisa kita lakukan dan kita bisa ikuti. Tidak semuanya kita bisa ikuti ya, tetapi tetap dilakukan filter. Artinya harus lebih produktif kita di masa kebiasaan baru ini atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, termasuk yang menjadi hal yang perlu diperhatikan adalah pembelajaran. Kita mulai pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 ini dengan kebiasaan baru ya. Kita memulai tahun ajaran ini dengan BDR, belajar dari rumah. Dan hanya 6% First Conference mengatakan hanya 6% dari seluruh sekolah di Indonesia yang bisa tatap muka. Dan sekarang mungkin akan bertambah ya, tetapi kebanyakan sekolah itu harus belajar secara daring. Nah, ini banyak sekali rintangannya, banyak sekali kesulitannya, dan semua itu harus kita bisa nikmati. Dan semua itu harus kita ambil bagaimana semaksimal mungkin untuk kebaikan saya. Nah, itu yang harus kita pelajari dan kita harus pahami. Di slide selanjutnya, Abi. Di masa pandemi ini, di masa belajar daring ini, kita familiar dengan hal-hal ini ya, dengan teknologi. Kita menggunakan learning management system, ada yang menggunakan Google Classroom ataupun LMS yang lain, mungkin sekolahnya punya LMS sendiri. Kita sudah pasti menggunakan Zoom, seperti sekarang kita gunakan di seminar ini, sebagai video conference lesson. Kita menggunakan juga banyak teknologi ya, Google Meet ataupun teknologi yang lain untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus benar-benar memahami cara menggunakan semua teknologi itu dengan baik. Dan sudah pastinya baik di sini bukan hanya secara skill, ya, tetapi baik secara moral juga. Bagaimana kita menggunakan ketika di Zoom, ketika ada pembelajaran di Zoom, berarti ya kita harus memperhatikan benar-benar guru di dalam pembelajaran, jangan sambil tiduran, sambil makan, apalagi sambil chatting sama temennya itu. Nah, itu kan berarti ibaratnya kalau kita tatap muka biasa, kalau kalian chatting ketika pembelajaran di Zoom, itu seperti kalau di pembelajaran biasa itu ngobrol dengan teman ketika guru menjelaskan di depan kelas. Itu sama aja gitu.
dengan kalian melakukan chatting di chat room, itu sama aja kalian kalau di pembelajaran biasa itu kalian ngobrol dengan teman gitu. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar bisa menggunakan teknologi ini semuanya dengan baik. Dan yang saya bilang tadi, baik secara skill maupun baik secara karakter, cara mental, bagaimana saya harus bersikap, bertingkah laku di dunia virtual itu harus benar-benar kita perhatikan. Selanjutnya, Abi, di masa belajar dari rumah atau online learning ini, satu hal yang dituntut dari siswa adalah siswa harus lebih aktif. Nah, kalau kita lihat gambar ini, gurunya duduk gitu, tetapi siswanya yang aktif kan. Nah, sekarang nih di zaman sekarang ini harus lebih diutamakan. Nah, artinya apa? Kalian harus benar-benar aktif dalam pembelajaran. Dalam artian aktif di sini bukan aktif tadi chatting sama teman-teman, tidak, tetapi aktif mendengarkan, lalu setelah itu setelah pembelajaran apa yang bisa kalian lakukan di rumah. Jangan terpaku sama teknologi gitu, mentang-mentang gurunya ini pakai Zoom, pakai Google Classroom, kalian setiap hari di depan layar terus, di depan internet terus, nggak keluar dari kamar, tidak seperti itu. Aktif dalam pembelajaran, oke, ketika pembelajaran video conference kalian ikuti dengan baik, setelah itu apa yang bisa kalian lakukan tanpa internet misalnya? Kan banyak yang bisa dilakukan. Karena saya guru kimia misalnya, guru menjelaskan tentang suatu hal, nah kalian bisa melihat itu di luar, di sekitar rumah kalian tanpa harus menggunakan internet. Jadi aktif bukan artian aktif harus dalam internet terus, tidak. Di masa online memang internet penting, tetapi tidak mesti kalian harus setiap saat di dalam internet. Banyak yang bisa kita lakukan. Observing the environment is very important. Nah, nanti juga saya akan jelaskan mengenai ini, karena belajar sekarang daring, source-nya itu bukan hanya internet. Banyak sekali source yang bisa kalian dapatkan. Selanjutnya, Abi, seperti yang dikatakan oleh salah seorang entrepreneur dari Jepang yang sangat terkenal, Joi Ito, mengatakan bahwa education is what people do to you, learning is what you do for yourself. Nah, sekarang yang kalian lakukan adalah learning, ya, bukan education. Education itu formal. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kan keformalan pendidikan itu kan terganggu, ya. Mungkin karena kalian belajar dari rumah, jadi formalitasnya mungkin agak sedikit menurun. Nah, oleh karena itu, sebenarnya pengertian pendidikan itu secara formal saja. Formal artinya education, what people do to you. Apa yang dilakukan guru pada kalian. Guru mengajarkan kepada kalian, sekolah memberikan sesuatu pada kalian. Tetapi sebenarnya, yang perlu kalian lakukan adalah sekarang learning. Active learning, not active education. Kan istilah yang digunakan adalah active learning. Active learning adalah apa yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Setelah kalian mendapatkan pembelajaran dari guru-guru, apa yang bisa kalian lakukan? Yang saya bilang tadi, banyak mengobservasi lingkungan kalian di sekitar, belajar dari pengalaman di sekitar. Nah, itu yang perlu kalian lakukan. Next slide, Abi. Nah, oleh karena itu yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus learning to learn. Apa maksudnya? Ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi lucu. Belajar untuk belajar, ya kan? Belajar untuk belajar. Nah, belajar untuk belajar itu dua kata yang sama, belajar dan belajar, tetapi maknanya berbeda. Yang pertama kata kerja, yang lainnya bukan kata kerja. Belajar yang pertama adalah kata kerja, belajar untuk belajar. Learning to learn. Kalian harus bisa mencari pola baru dalam belajar kalian. Bagaimana cara belajar yang baik di masa pandemi ini? Ini yang harus kalian perhatikan. Sudah pastinya akan berbeda dengan ketika kalian bisa belajar secara tatap muka biasa di sekolah. Apalagi kalian adalah sekolah yang berasrama. Kan kalian kalau di asrama kan ada kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan. Nah, sekarang kalian harus belajar lagi gimana caranya saya bisa mengadaptasi, bisa menyesuaikan diri pembelajaran yang biasa dilakukan secara offline, baik di sekolah maupun di asrama, itu bisa saya lakukan di rumah. Nah, itu kalian harus pelajari. Siapa yang bisa mempelajari? Diri kalian sendiri. Sekolah nggak bisa melihat karena kondisi kalian berbeda-beda. Guru pun kadang sulit bisa melihat. Ya, kalau di asrama gampang karena semuanya kondisinya sama gitu kan. Tetapi kalau di rumah kondisinya berbeda-beda. Nah, siapa yang bisa menentukan cara yang terbaik? Cara yang terbaik yang bisa dilakukan untuk diri kalian adalah yang menentukan diri kalian sendiri. Maka kalian cobalah untuk belajar apa yang harus saya
lakukan itu, learning to learn. Itu menjadi satu konsep yang penting kalian pahami. Selanjutnya, Abi. Di era pembelajaran daring ini, kita juga harus mengadaptasi diri kita untuk lebih mandiri. Itu juga menjadi hal yang penting, karena tadi active learning kan saya bilang harus belajar secara aktif, dan itu kalian harus lakukan sendiri. Karena kalian akan sulit untuk bisa komunikasi dengan teman, akan lebih sulit komunikasi dengan guru, walaupun ya media sosial ataupun teknologi sekarang bisa memudahkan, tetapi tetap tidak adanya tatap muka ini akan menjadi kesulitan buat kita. Maka diri kita sendirilah yang harus bisa lebih mandiri. Ada sebuah quote yang saya ambil dari internet, jangan terlalu bergantung pada orang lain, karena bayanganmu sendiri saja dapat meninggalkanmu saat kamu ada di kegelapan. Jadi jangan pernah bergantung pada guru, jangan pernah bergantung kepada orang lain, pada teman, tetapi diri kalianlah yang harus survive di masa pandemi ini. Itulah yang harus kalian adaptasikan. Ya walaupun tetap kalian harus minta bantuan, tapi bantuan itu hanya sebagian saja ya, beberapa persennya saja, tapi kebanyakan yang harus kalian lakukan adalah diri kalian sendiri. Next, Abi. Nah, oleh karena itu yang perlu kalian lakukan sekarang adalah social learning teori. Ada sebuah teori tentang social learning, ini yang perlu kalian pahami dan sekarang harus kalian lakukan. Social learning adalah belajar dari lingkungan sebenarnya, mengikuti lingkungan. Kalian punya personal factor dalam diri kalian sendiri. Personal factor adalah kemampuan kalian untuk bisa memahami sesuatu. Baik itu pemahaman itu secara kognitif, baik itu pemahaman itu secara afektif ataupun sikap kalian, ataupun pemahaman secara psikomotorik ya, fisik kalian. Nah, kalian punya personal factor di situ, punya kemampuan untuk belajar, punya kemampuan kognitif. Nah, semua itu harus digabungkan dengan lingkungan kalian. Yang saya bilang tadi, kalian harus banyak melihat lingkungan, walaupun terbatas ya, tetap saja kalian bisa melihat lingkungan kalian. Ya, lingkungan keluarga kalian, tetangga kalian, ataupun dari media massa, itu bisa kalian lihat bagaimana orang-orang bisa survive di masa pandemi ini, bagaimana orang-orang bisa belajar. Lalu nanti personal factor dan lingkungan itu akan kalian gabungkan sehingga akan membentuk sebuah sikap, behavior, sikap yang akhirnya benar. Sikap yang benar dalam cara beradaptasi yang benar di masa pandemi ini. Nah, oleh karena itu ketiga hal ini kalian harus bisa pahami benar-benar. Nah, environmental factor ini jangan hanya diartikan hanya di depan internet ataupun di depan laptop ataupun di depan gadget kalian. Kalian harus bisa meluangkan waktu kalian untuk dunia luar juga dengan memperhatikan protokol kesehatan dan juga PSBB ya. Jaga jarak dan segala macamnya kalian harus benar-benar perhatikan. Tetapi coba untuk bisa belajar dari lingkungan juga. Selanjutnya, Abi. Nah, ini semuanya sebenarnya penjelasan saya ini itu sangat sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar. Jadi sebenarnya kita sih sekarang saatnya kita merdeka belajar, pas sekali sebenarnya istilah ini digunakan. Kenapa? Karena sekarang kalian belajar di rumah dan kalian dituntut untuk aktif, lebih mandiri, lebih bisa mengolah diri sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan merdeka. Merdeka kan artinya bebas ya kalian melakukan di sini. Tetapi sudah pastinya merdeka belajar di sini ada aturan-aturan ya, ada batasan-batasan yang kalian harus ikuti, batasan dari sekolah, batasan dari keluarga. Nah, itu kalian harus ikuti. Tetapi merdeka belajar ini kalian harus pahami secara positif. Artinya adalah unit pendidikan yaitu sekolah, guru, dan murid punya kebebasan untuk berinovasi. Kalian bisa bebasan sekarang lebih bebas berinovasi. Kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Itu yang harus kita usahakan sama-sama. Kalian sebagai peserta didik juga berusaha, kita sebagai guru juga berusaha, sekolah juga sebagai institusi berusaha, orang tua juga sebagai salah satu stakeholder di pendidikan juga berusaha. Kita semuanya berusaha untuk apa? Untuk satu hal, yaitu kebaikan diri kalian. Selanjutnya, Abi. Nah, di dalam pendidikan daring ini juga ada beberapa hal penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter itu penting. Nilai-nilai religius itu harus kalian perhatikan. Ini biasanya nilai-nilai ini kalian pelajari di asrama. Ya kan? Kegiatan kalian dengan pembina asrama, dengan wali kelas kalian, dan guru pembina kalian, itu harus kalian lakukan untuk bisa meningkatkan nilai religius kalian. Nilai nasionalis kalian. Kalian berada di Indonesia sekarang sebentar lagi kita menuju 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Di masa pandemi ini berarti kita harus sayang dengan negara kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan negara kita? Kita harus lebih nasionalis. Mandiri tadi sudah saya jelaskan.
di saat masa pandemi ini kalian harus lebih mandiri, lebih aktif. Gotong royong, kebersamaan, ini adalah salah satu cara untuk bisa keluar dari pandemi. Cara yang terbaik untuk melawan pandemi adalah dengan kebersamaan. Dan kebersamaan ada nilai gotong royong. Dan nilai gotong royong kita tahu, ini akan menjadi satu ekasila kan. Ekasila yang diperdebatkan ya. Dan gotong royong menjadi satu bagian penting dalam negara kita. Dan yang terakhir integritas. Integritas juga menjadi suatu hal yang penting dalam pembelajaran daring. Karena kalian tidak dikontrol 100% oleh guru kalian, oleh pembina kalian, ataupun oleh orang tua kalian. Diri kalian yang akan lebih memperhatikan integriti di dalam diri kalian. Kalian bisa jujur, bisa integritas, bisa melakukan terpercaya, amanah dalam melakukan sesuatu, itu begitu penting. Nah, integritas ini bukan hanya dalam hal ujian ya, dalam melakukan semua kegiatan itu harus integriti. Jadi tidak perlu dikontrol lagi lah istilahnya, kalian sudah punya integriti untuk melakukan semua kegiatan dengan baik. Oke, kita sudah di hampir slide tapi selanjutnya slide selanjutnya. Ini ada sebuah video yang menunjukkan betapa pentingnya pendidikan karakter. Nah, ini saya ambil dari kegiatan di sekolah kami setiap Senin pagi. Silakan Abi diputar videonya. SMAN Banua Kalsel menyambut tahun ajaran baru dengan mengadakan kegiatan motivasi untuk seluruh siswa secara virtual. Kegiatan motivasi ini adalah sebagai kegiatan pengganti upacara bendera yang biasa dilaksanakan setiap hari Senin pagi. Rencananya, kegiatan ini akan rutin dilaksanakan pada setiap hari Senin sebelum kegiatan pembelajaran secara daring dimulai. Pada kesempatan pertama ini, Bapak Kepala Sekolah bertindak sebagai pembina yang memberikan motivasi pada kegiatan ini. Pada amanatnya, Bapak Kepala Sekolah memberikan motivasi kepada seluruh siswa untuk mengikuti kegiatan sekolah dan asrama secara baik. Bapak Kepala Sekolah menekankan bahwa di masa pendidikan daring ini, pengawasan dalam melaksanakan seluruh kegiatan tersebut harus datang dari diri sendiri, dan diperlukan kedisiplinan dan kejujuran dalam melaksanakannya. Dengan belajar dari rumah ini memang kita perlu, ada hal yang perlu sangat kita perhatikan, karena memang secara program sebenarnya tidak ada yang berubah, baik itu program sekolah maupun program asrama, tetapi yang tadinya kita bisa selalu bertatap muka sehingga pengawasan dan sebagainya seluruh kegiatan bisa kita awasi secara langsung. Kalau sekarang ini karena kalian berada di rumah masing-masing sehingga itu tentu para dewan guru tidak bisa secara maksimal untuk mengawasi seluruh kegiatan-kegiatan itu. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kami akan menyampaikan bahwa bagaimana kita bersikap. Jadi saya beri judul pagi hari ini yaitu bahwa kita harus menanamkan kedisiplinan dan kejujuran pada diri sendiri di era sekolah masa pandemi COVID-19 dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita kita semuanya. Mengapa pentingnya kedisiplinan dan kejujuran? Bahwa semua program sudah disusun oleh sekolah sesuai dengan program-program tahun lalu yang pada saat kita bisa tatap muka, tetapi sekarang ini kita tidak bisa melaksanakan tatap muka, maka itu perlu kedisiplinan. Disiplin untuk apa? Yaitu disiplin bahwa kalian meskipun dari rumah itu harus bisa mengikuti seluruh program kegiatan itu secara disiplin waktu dan jadwalnya. Itu harus bisa kalian ikuti secara baik. Ini memerlukan kedisiplinan kalian, karena kami tidak tahu. Ya, kayak tidak tahu kalian berada di rumah. Nah, oleh karena itu kedisiplinan harus kalian tanamkan pada diri sendiri untuk bisa mengikuti program itu. Mahir Martin, TV Banua, SMAN Banua Kalsel. Oke, video ini diambil ketika hari pertama sekolah di sekolah kami, hari pertama sekolah di hari Senin. Itu Bapak Kepala Sekolah kita itu menyebutkan dua hal yang penting yang menurut saya ingin share juga ke teman-teman, yaitu disiplin dan kejujuran. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang kedisiplinan dan kejujuran. Dan saya rasa itulah kedua hal yang begitu penting memang di dalam pembelajaran daring ini. Kedisiplinan kalian dalam melakukan kegiatan, semua kegiatan. Karena sekarang kalian di rumah, mungkin kalian lebih nyaman, tetapi harus lebih disiplin lagi. Disiplin di sini dalam artian dalam segala hal ya, disiplin dalam melakukan kegiatan, disiplin dalam belajar, disiplin dalam
mengikuti kegiatan yang lain, kegiatan asrama, misalnya beribadah, ataupun membaca, atau membantu orang tua. Nah, itulah yang harus kalian kedepankan, kedisiplinan itu. Lalu, kejujuran tadi kita bilang adalah bagian dari integritas. Itu juga menjadi suatu hal yang penting di era pandemi ini, karena kejujuran itu harus datang dari hati kalian sendiri. Di masa sekarang ini, yang bisa mengontrol adalah diri kalian sendiri, hati kalian sendiri. Jadi jujur itu harus datang dari inner diri kalian. Jangan sampai kejujuran itu hanya dilaksanakan ketika ada yang mengontrol. Nah, itu yang kurang bagus. Kejujuran harus benar-benar ada atau tidak ada yang mengontrol. Kalian harus tetap jujur dalam segala hal. Nah, di slide terakhir ini saya mengutip sebuah perkataan dari seorang yang sangat terkenal ya, kalian juga sudah kenal dengan Stephen Hawking, seorang ahli ilmuwan fisika teoritis yang cacat ya beliau. Tetapi perkataannya itu begitu luar biasa. Dia mengatakan kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, sekarang banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kalian. Perubahan dalam kehidupan bersosial, kehidupan bermasyarakat, dan sudah pastinya perubahan dalam pembelajaran. Nah, siapa yang cerdas? Orang yang cerdas adalah orang yang mampu beradaptasi dengan baik. Sudah pasti kata beradaptasi di sini adalah bukan hanya adaptation tadi yang dijelaskan oleh Schneider ya, tetapi adaptasi dalam bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia kata adaptasi itu lebih luas pemahamannya. Kata Indonesia adaptasi itu dipadankan dengan adaptasi lingkungan, adaptasi sosial, adaptasi norma. Artinya adaptasi yang di Indonesia itu bukan hanya fisiknya saja, tetapi semua lingkup dalam diri kita, baik jasmani maupun rohani, maupun fisik maupun fisikis, itu harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, orang yang cerdas itulah orang yang bisa mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Oke, next selanjutnya ini sudah selesai sepertinya. Di slide selanjutnya, Abi. Mungkin saya bisa simpulkan ini terakhir kesimpulan yang apa yang kita bisa simpulkan dari new normal yang kita pelajari hari ini adalah, jadi sebenarnya new normal itu hanya sebuah kata. Itu bisa berubah artinya dari satu orang ke orang yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, seperti di Indonesia yang diperdebatkan tentang istilah new normal, menjadi adaptasi kebiasaan baru. Bahkan kalau kita melihat Schneider, harusnya penyesuaian diri baru dan adaptasi kebiasaan baru. Entah apa itu artinya new normal, entah istilah apa yang digunakan, tidak penting, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menginternalisasi semangat new normal itu dalam diri kita. Yang penting itu, istilahnya itu tidak penting buat kita, yang penting adalah bagaimana kita bisa menginternalisasi, bagaimana kita bisa memahami dengan baik dan merefleksikannya, mengaktualisasikannya di dalam tingkah laku kita sehari-hari. Itu yang diperlukan. Tadi saya bilang mindset-nya yang harus dirubah, mindset kalian dalam belajar, mindset kalian dalam berkehidupan, berkegiatan, dalam bersosialisasi, itu yang harus dirubah. Nah, kalau bisa dilakukan dengan baik, itulah new normal ataupun adaptasi kebiasaan baru ataupun istilah yang lainnya yang bisa dilakukan dengan cerdas. Dan kalau seperti itu, insya Allah kita akan bisa keluar dari masa pandemi ini menjadi orang yang lebih baik lagi. Masa pandemi ini bisa dijadikan masa kita menguji diri kita sehingga kita bisa naik tingkat nanti ketika pandemi akan berakhir. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada kegiatan hari ini, pada sore hari ini. Semoga kita berdoa bersama-sama pandemi segera berakhir sehingga kita bisa menjalankan kegiatan dengan normal lagi, dan sudah pastinya kita banyak bisa mengambil hikmah dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita alami di dalam hidup kita ini, insya Allah pasti akan ada hikmahnya. Itu yang perlu kita lakukan. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Rabi. Alhamdulillah, luar biasa. Saya jujur menikmati sekali dengan video-video yang dari Banua. Teman-teman, saya barusan share satu Google Form. Mohon dikerjakan itu sekalian absensi kalian. Jadi akan ada sekitar 8 soal mengenai
seminar yang tadi, tolong dijawab, itu insya Allah tidak terlalu susah. Hampir semua soal-soal yang perhatian kalian terhadap seminar yang tadi, mohon dijawab. Setelah diisi nanti nilai-nilai yang bagus, insya Allah kita akan berikan sertifikat. Itu nanti akan dibahas dengan konselor atau bagian bimbingan sekolah-sekolah kalian masing-masing itu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang mau tanya? Ini locked ya? Sebentar. Segera kita wait a minute. Wait a second. Ada yang pertanyaan mungkin, Mairabi? Akses denied, ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan teman-teman, monggo sambil kita. Kayaknya sudah pintar semuanya karena sudah banyak belajar tentang new normal. Jadi sebenarnya tinggal aplikasinya dalam kehidupan kita. Kita nyebutnya AKB ya, adaptasi kebiasaan baru mengikuti pemerintah, bukan new normal lagi. Setting. Bisa, Abi? Abi, ini mau di unlock gimana ya? Abi bisa share screen? Beda ya situ ya? Komputer beda ya? Sebentar. Komputernya yang satu lagi saya pakai. Oke. Bisa saya bantu mungkin? Share screen dengan... Ini Abi? Bentar, Abi. Abi, itu biasa di bagian send. Send? Ya. Ini bukan. Bukan send berarti, Abi. Setting berarti, Abi, setting. Setting. Quizzes, coba quizzes, Abi. Oke. Sudah quiz ya? Ini. Itu di bawahnya respondent can see. Bawa lagi ke bawah. Berarti ini sudah, oke, save, Abi. Bukan di sini. Nah, itu. Turn on. Harusnya sudah terbuka itu. Ya, makanya ini. Learn more, coba. Learn more. Ini yang keluar. Coba kembali lagi, Abi, ke tadi. Wait a minute. Coba saya cek deh ya. Ya, ini. Presentation, general. Kok enggak ini ya? Padahal enggak di-lock. Harusnya pas di send-nya itu ada pilihan, Abi. Share nggak ada ya? Coba share. Pilihan share, Abi. Ada share nggak? Pilihan share. Dicari pilihan share. Nggak ada ya? Preference scripter. Di bagian mana share ya? Misalnya saya... Coba Abi ke itu tadi. Ke
Sini Abi, ke tanda mata itu Bi. Ini. Ya. Nah, coba link yang ini yang di itu Abi di-share, bisa gak? Mana? Link atasnya itu. Enggak ada. Coba. Link yang di address-nya. Nah, ya itu. Di sini. Atas lagi Abi, atas. Terus atas yang address itu loh, docs.google.com. Nah, itu. Nah, Copy, di-share ke kita. copy. Oke, wait a minute. Mana ini? Di-share ke kita Abi, coba. Siap. Ini stop dulu. Hampir semua. Aduh, jahat banget. Ini. Sudah? Everyone. Sebentar everyone. Oke, coba ini. Nah, sekarang sudah bisa Abi. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, silakan dikerjakan. Nanti mohon maaf, ini ada informasi yang kurang. Oke? Maaf ya soal-soalnya, seadanya. Yang masalah Abi. Yang Oke. penting pemahaman anak-anak. Yang Iya, penting betul. kalian semuanya paham ya. Betul sekali. Ya. Oke. Sekarang udah bisa ya? Harusnya sudah bisa. Abi udah cek? Saya bisa ini. Oke. Makasih teman-teman. Teman-teman bisa kan ya isi ya? Gimana? Coba di chat. Ada yang sedang isi belum? Harusnya bisa nih. Ya sudah bisa Abi harusnya ini. Oke. Kelihatan. Tamam, kita akhiri aja dulu Abi. Ini jam 4, teman-teman mungkin ada yang belum sholat. Ya. Terima kasih teman-teman waktunya. Insyaallah berkah hari ini hasil seminar dengan Bapak Mahir. Nanti minggu depan hari Jumat lagi, insyaallah kalau nggak ada halangan apa-apa. Dari kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.